Lebih dari 10.000 jiwa di 27 desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terdampak banjir. Pemkab Lamongan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Njero ini sudah memasuki pekan kedua. Selain merendam permukiman, banjir juga melumpuhkan akses jalan dan merusak sawah, kebun serta tambak milik petani. Aktivitas ekonomi warga pun terpuruk. Di sana, cuma sekarang ini kan intensitasnya tinggi. Jadi dulu di Bengawan Njero sudah untuk 5 pintu di Kuro, 5 pintu di Kuro sudah. Kemudian ada pompa air, nah, ada normalisasi, ada 6 pompa air dengan kapasitas sangat besar. Melihat cuaca seperti ini akan menambah lagi, Bu? Kita nambahnya modifikasi cuaca. Sementara itu, banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus meluas. Sebanyak 112 desa terendam banjir setinggi hingga 1,5 meter. Warga menggunakan perahu sampan untuk aktivitas sehari-hari sebagai transportasi utama. Adapun banjir terjadi akibat luapan Sungai Silugonggo usai diguyur hujan deras berhari-hari. Di Kendal, Jawa Tengah, 27 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Banjir setinggi hingga 1 meter ini meluas ke sejumlah titik di sekitar aliran sungai. Warga dibantu petugas mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat serta posko pengungsian. Banjir ini disebabkan pintu air Kali Waridin yang jebol usai diguyur hujan lebat. Banjir juga berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Pantura Brangsong. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Akses ke sejumlah lokasi bencana Sumatera masih terputus. Distribusi bantuan pun terhambat. Sementara itu, child grooming atau manipulasi anak marak. Pemerintah pun menyiapkan aturan lindungi anak. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Nata Arman, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu, dalam peringatan Malam Isra Mi'raj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidijaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjambangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Risa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi serta uang tunai untuk anak-anak. Jadi airnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami sudah di rumah, sudah terjaga, dan kami keluar sekitar pukul 5:15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid, sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati Pidijaya Sibral Malasyi menghadiri peringatan Malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten Pidijaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malasyi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan Pidijaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memulai penanaman perdana padi di Desa Pinto Makmur, Muara Batu, Aceh Utara pasca banjir bandang akhir 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut total kerusakan lahan sawah akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektar. Aceh menjadi wilayah terdampak terluas dengan 54.233 hektar di 21 kabupaten kota. Sementara Sumatera Utara mengalami kerusakan seluas 37.318 hektar di 15 kabupaten kota. Sedangkan Sumatera Barat tercatat ada 6.451 hektar di 14 kabupaten kota. Secara nasional yang rusak berat tadi bukan nasional, Aceh saja itu 5-10%, enggak terlalu besar, dan sekarang sudah dievaluasi kembali. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas fokus hari ini supaya berproduksi cepat dengan sedang. Pemirsa, warga binaan dari sejumlah lapas di Indonesia menggelar panen raya hasil pertanian dan perikanan secara serentak. Hasil panen raya disalurkan kepada korban terdampak bencana di Pulau Sumatera. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen raya hasil pertanian dan perikanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Beberapa komoditas unggulan seperti padi, songkong, dan ikan nila dikelola langsung oleh warga binaan melalui program pembinaan berkelanjutan. Panen raya ini digelar serentak di seluruh lapas di Indonesia. Nantinya hasil panen raya akan disalurkan kepada korban terdampak bencana khususnya di Pulau Sumatera. Kita laksanakan secara serentak. Kegiatan ketahanan pangan sudah kita laksanakan sejak awal dari tahun 2025 sampai sekarang. Kebetulan awal tahun ini kita laksanakan kegiatan panen serentak yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dan saya sudah konfirmasi kepada semua peserta. Selain panen raya, Menteri IMIPAS juga meninjau aktivitas produktif warga binaan lainnya seperti produksi tali dan jaring, olahan untuk kebutuhan ekspor, hingga memonitor kegiatan konveksi yang mampu menghasilkan produk ekonomis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ruang kelas SD dan SMP di Bandung Barat, Jawa Barat yang rusak akibat termakan usia mulai diperbaiki. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, targetkan perbaikan sekolah rampung pada tahun ini. Puluhan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP di Bandung Barat, Jawa Barat yang ambruk mulai diperbaiki. Selain ruang kelas, laboratorium dan toilet yang rusak akibat termakan usia juga direnovasi. Pemkab Bandung Barat menggelontorkan biaya lebih dari 10 miliar rupiah. Bupati Bandung Barat berharap kondisi sekolah yang nyaman bisa meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Jadi total itu ada 82 ruang kelas SD dan 16 ruang kelas SMP. Salah satunya di sini di SMPN 1 Cisarua. Tentunya masih banyak lagi ke depannya sekolah-sekolah yang masih perlu perbaikan. Masih ada sekolah-sekolah di sejumlah daerah yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam perbaikan sekolah. Pemkab Bandung Barat menyiapkan anggaran 28 miliar rupiah untuk perbaikan sekolah pada tahun ajaran 2026. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.